partisipasi masyarakat yang sangat kita butuhkan karena kita di pembangunan mulai dari memang kebutuhan dari masyarakat, prioritas masyarakat. Lagi-lagi ya. Namun untuk mendorong partisipasi masyarakat sendiri dalam pengambilan keputusan pembangunan desa ini, ya ini kita coba melatih dengan melakukan pembuatan produk lokal. Cara Bapak untuk mengidentifikasi sektor dan juga produk unggulan. Hai teman desa, kembali berjumpa bersama saya Adisa Rizkia. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kebun binatang untuk melihat rusa. Ternyata di sana juga ada angsa. Apa kabar teman desa? Tentunya kita berjumpa lagi di Teras Desa. Dan tentunya hanya di YouTube channel Teras Bersama kita akan membahas mengenai program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Tentu saya akan menghadirkan begitu ya, seorang kepala desa yang datang ini jauh-jauh dari Nusa Tenggara Barat. Siap. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bapak baik. Hairul Ihsan Sarjana Hukum, Iya. selaku Kepala Desa Mas Bagik Utara Baru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Siap. Nah, kali ini kita mau berbincang sedikit nih, sebenarnya potensi yang dimiliki oleh desa yang Bapak pimpin ini apa saja Pak yang sudah terlihat begitu di tahun keberapa ini Bapak menjabat? Saya di tahun ke-13 dan di periodisasi ketiga. Periodisasi ketiga, Iya, boleh terakhir. diceritakan ini kepada teman desa? Iya, oke. Jadi desa kami, Desa Mas Bagik Utara Baru, Kecamatan Mas Bagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu desa yang berada memang di pinggir Kecamatan Mas Bagik dan di Kabupaten Lombok Timur. Dan potensi unggulan desa kami ya berdasarkan karakteristik masyarakat kami mayoritas petani dan pedagang. Sebagian juga petani ikan. Ini yang menjadi potensi unggulan desa kami. Dan di desa kami juga branded desa kami itu adalah ada wisata kuliner berupa lesehan dari produk ikan air tawar yang paling membooming sudah sampai ke pelosok mana-mana. Luar biasa, ini jadi daya tarik bagi para wisatawan Benar. untuk berkunjung ke desa yang tentunya ini menjadi salah satu desa mandiri yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau boleh diceritakan langkah-langkah Bapak sebagai Kades begitu untuk mengelola desa ini secara efektif hingga menjadi desa mandiri. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai langkah atraktif kita ya, agresif kita, karena mengelola desa ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Perlu step by step. Apalagi kita menghadapi masyarakat kita yang notabene adalah masyarakat yang tanda kutip ini masyarakat awam. Ya tentu memang kita harus dengan berbagai macam cara dan upaya untuk membangkitkan semangat untuk melakukan pemberdayaan, terutama dalam mengedukasi masyarakat kita tentang pentingnya kesadaran dalam kita membangun desa secara bersama-sama. Ini yang kita tanamkan pertama. Yang kedua, tentunya masyarakat kita yang memang mayoritas di situ adalah penduduknya adalah masyarakat petani, tidak terlalu heterogen dan tidak terlalu bervariasi sehingga kita agak mudah melakukan organisasi atau pengelompokan dan pembinaan terhadap masyarakat kita. Ini satu keunggulan langkah awal. Itu yang kami lakukan dari semenjak saya menjabat kepala desa sampai periodisasi terakhir ini. Nah, Pak Kades dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa ini bagaimana yang dilakukan sejauh ini? Ya tentunya kita menumbuhkan peran serta masyarakat, partisipasi aktif masyarakat. Lagi-lagi partisipasi masyarakat ya? Kita tidak bisa lepas dari situ. Karena bagaimanapun partisipasi masyarakat yang sangat kita butuhkan. Karena kita di pembangunan mulai dari memang kebutuhan dari prioritas masyarakat. Bukan berdasarkan keinginan kita atau kemauan kita. Tapi betul-betul memang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang menyentuh hajat hidupnya. Itu baru dia menyentuh apa yang menjadi hajatan kita selaku pemerintah desa. Nah,
Itu untuk membangun keterlibatan masyarakat, tentunya ada strategi yang dilakukan untuk memperkuat koordinasi serta komunikasi begitu antara kepala desa dan juga para perangkat desa. Ya, tentunya itulah kita bangun kolaborasi yang bagus, terutama di internal kita, aparatur pemerintah desa. Begitu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan melibatkan komponen-komponen terkait juga dalam membantu kita mensukseskan, melancarkan apa yang menjadi visi misi kita untuk bersama-sama membangun desa kita. Ini baru berjalan ideal ya, gitu loh. Nah, untuk saat ini meningkatkan keterampilan perangkat desa, apakah dilakukan juga tentunya, terutama ini dalam mengelola administrasi desa seperti administrasi keuangan, kemudian administrasi kependudukan, dan juga dokumentasi? Ya, itu semua tetap dilakukan, tapi dalam kondisi masih minim. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan adanya program P3PD ini. Jadi lebih lebih mengerucut dia daripada peningkatan kapasitas, terutama dalam merubah mindset aparatur pemerintah desa dalam merubah pola pikir kaitannya dengan tata kelola dalam pengelolaan keuangan yang berbasis maksimal dan pembangunan yang ideal. Ini kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program P3PD ini, sehingga betul-betul kapasitas atau merubah mindset aparatur pemerintah desa itu untuk menguasai skill sesuai dengan tupoksi atau bidang masing-masing. Nah, itu dia. Namun ada juga langkah mungkin yang diambil dalam mengambil keputusan, terutama di dalam meningkatkan pelayanan publik di desa. Ini kan seperti pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, dan yang paling penting adalah pelayanan infrastruktur, begitu. Ya, tentunya kita harus mulai dari pemetaan terhadap persoalan-persoalan yang ada di masing-masing wilayah kita, terutama di masing-masing dusun. Kalau kita di dusun, ini kita mulai dari top down, artinya dari arus bawah melalui aparatur kita, kepala wilayah kita, melalui rapat musyawarah dusun dulu ini untuk menghimpun apa yang menjadi kebutuhan keinginan masyarakat sesuai dengan kondisi real yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya tidak serta-merta kita melakukan kegiatan itu dengan pola pendekatan yang maunya kami selaku pemerintah desa, tidak, tapi betul-betul itu menyentuh kepada akar rumput ini, kebutuhan masyarakat. Itu yang penting. Lagi-lagi ya. Namun untuk mendorong partisipasi masyarakat sendiri dalam pengambilan keputusan pembangunan desa ini, kendalanya seperti apa, Pak? Sampai saya menjabat selama 13 tahun ini, memasuki 13 tahun, ya kendala itu pasti ada, terutama dari kutip lah oknum yang memang biasa. Kita berdesa itu kan ada berbagai macam corak karakter masyarakat kita. Ada yang memang mulus, ada yang memang mau ya seperti itu, tapi kita berusaha selaku top leader di desa bagaimana menetralisir persoalan ini supaya semua berjalan ideal. Baik yang pro kontra itu pasti ada. Cuman bagaimana cara kita merangkul mereka, memahamkan mereka sehingga dia paham dan sadar bahwa memang pentingnya adalah kebersamaan dalam membangun desa ini. Ya, lagi-lagi ya, untuk mengembangkan desa dan tentunya membuat warganya sejahtera, begitu ya Pak ya. Nah, langkah-langkah juga yang diambil Bapak sebagai kepala desa untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ya, kita tentunya menggandeng pihak-pihak terkait, artinya yang punya dalam hal ini yang leading sektor terkait untuk melakukan peningkatan kapasitas juga, pemberdayaan juga, pelatihan-pelatihan, terutama bagi kader-kader pemberdayaan kita, khususnya para kader posyandu, ibu-ibu PKK, termasuk juga organisasi kepemudaan. Ini kita kolaborasikan dia untuk dilatih sesuai dengan apa yang menjadi bidang dan sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik masyarakat kita, desa kita, supaya ini perekonomian ini juga tumbuh melalui nanti pengembangan juga lewat badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, itu dia. Untuk mendorong kewirausahaan sendiri di kalangan masyarakat desa dan
menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Ya, Apakah sudah dilakukan begitu Pak sejauh ini? sangat sering kita lakukan, terutama dalam pemberdayaan untuk apa namanya peningkatan perekonomian masyarakat kita dalam rangka home industry, terutama bagi ibu-ibu. Ya, ini kita coba melatih dengan melakukan pembuatan produk lokal berupa, karena kita ini adalah potensi wilayah kita ini kan ikan air tawar di situ. Ya. Nah, kita coba itu duduk dilatih mengemas bagaimana ikan air tawar ini dibuat jadi abon, jadi apa gitu kan, sambil juga hasil daripada pertanian untuk diolah menjadi home industry berupa keripik apa dari singkong, dari ubi gitu kan. Itu yang sementara ini selama ini kita lakukan. Dan itu nanti pemasarannya juga bisa lewat BUMDes ataupun lewat pasar-pasar terdekat, tradisional terdekat. Berarti ini untuk kalangan ibu-ibu, namun keterlibatan anak muda Eh, apakah juga ikut serta dalam pengembangan produk lokal yang dimiliki? Ya, kita memang upayakan keterlibatan anak muda ini harus dengan semangat yang tinggi, terutama lewat lembaga Karang Taruna. Karena ini anak-anak muda ini dihimpun dalam wadah organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna kalau di desa. Inilah nanti kita intervensi dia melalui anggaran yang khusus memang untuk anggaran Karang Taruna dan untuk pemberdayaan pemuda-pemuda yang ada di desa kami. Pak Hairul Ihsan, boleh disampaikan mengenai cara Bapak untuk mengidentifikasi sektor dan juga produk unggulan, di mana ini untuk pengembangan desa tentunya perlunya adanya pertumbuhan yang digerakkan begitu secara bersama-sama. Iya, iya betul. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan di desa, tanpa kolaborasi ya, kerjasama yang baik dari semua komponen yang ada, baik dari pemuda, orang tua, maupun komponen pemuda yang lainnya, itu nonsen akan bisa berjalan. Sehingga kita coba merangkum ini, mengkolaborasi ini menjadi satu kesatuan. Sehingga kita punya arah atau visi misi yang sama, terutama dalam pembangunan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Karena itu poinnya. Iya, betul. Menuju kesejahteraan masyarakat seluruh desa, begitu ya. Nah, Bapak untuk saat ini apakah akses infrastruktur dasar seperti listrik, kemudian air bersih, jalan, serta transportasi di desa yang Bapak pimpin ini sudah optimal begitu? Ya, alhamdulillah. Dari apa namanya program lintas juga, terutama juga dari adanya intervensi dana desa ini kan ini sangat luar biasa loh. Ya. Efek dominonya, multi efeknya terhadap keberadaan kita di desa, terutama dalam membangun infrastruktur, fasilitas, terutama jalan yang menghubungkan satu dusun ke dusun yang lain dan satu desa ke desa yang lain, marah satu desa ke kecamatan yang lain. Ini sudah berjalan, alhamdulillah aman semua. Untuk infrastruktur listrik, air, terutama jaringan internet yang masih baru dikembangkan ini masuk sampai ke pelosok-pelosok dusun. Tapi untuk pelayanan digital saat ini apakah juga terkendala karena jaringan internet yang tidak merata begitu? Alhamdulillah untuk sementara kita di desa untuk jaringan internetnya lancar karena kita kan kerjasama sama Telkom. Karena kalau dia tidak lancar kita juga akan terkendala dalam hal pelaporan. Karena ini kan semua serba digitalisasi, Nah, semua itu online. dia. Inilah apa namanya pelaporan-pelaporan desa ini juga semua sistem digitalisasi. Sehingga harus kita kejar juga itu dengan apa namanya memenuhi infrastruktur kita yang ada. Lebih-lebih di 2024 kalau tidak salah kita ini desa akan dijadikan sebagai pilot project untuk apa namanya pembangunan yang menggunakan basic digitalisasi non tunai. Artinya tidak boleh kita secara tunai, non tunai semua serba digitalisasi semua ya. Itu berarti saat ini yang sudah berjalan menggunakan pelayanan publik menggunakan digital ini? Lombok Timur ini belum rencananya akan mulai 2024 dengan baru pilot project 2024 ini ya. 4 desa, termasuk desa kami, desa salah satunya yang menjadi pilot project ya. Project. Nah, saat ini selain dari pelayanan publik yang sudah bertransformasi menjadi digital begitu ya di tahun 2024 menjadi salah satu master plan-nya begitu. Pak Kades, untuk saat ini pelayanan yang dilakukan begitu ya terkait pengembangan di desa terutama di bidang kesehatan dan juga pendidikan sejauh ini seperti apa?
Ya, dua bidang ini tidak bisa kita nafikan bahwa dalam rangka mendapatkan desa kita yang tentunya punya daya saing juga, harus ya memang kita prioritaskan di dua bidang kesehatan, itu kesehatan dan pendidikan. Ya. Nah, di bidang pendidikan pun kita berusaha untuk terus menggalakkan masyarakat kita supaya sadar pendidikan. Lebih-lebih ini masyarakat kita ini kan kategori mayoritas masyarakat awam, sehingga bagaimana kita memberikan motivasi terhadap orang tua untuk punya jiwa kependidikan. Alhamdulillah tidak ada yang tidak bersekolah sekarang masyarakat kami. Dan anggaran pendidikan pun juga kita intervensi lewat dana desa itu juga di situ. Untuk memberikan reward terhadap warga kita yang berprestasi, tapi yang tidak mampu. Tidak semua, gitu loh. Untuk kesehatan pun juga begitu. Kesehatan ini juga harus kita padukan dengan kondisi masyarakat kita, sehingga kita gerakkan kader-kader pemberdayaan kita, khususnya ibu-ibu kader posyandu dan ibu-ibu PKK berkolaborasi untuk melakukan posyandu yang namanya dulu Pure Posyandu, sekarang menjadi posyandu keluarga. Posyandu keluarga, Iya. berarti tidak hanya anak-anak Tidak saja sih ya? hanya anak-anak. Kalau kemarin kan fokus terhadap posyandu anak-anak, balita, anak-anak dan di bawah 5 tahun. Tapi sekarang tidak, orang tua, anak remaja juga boleh. Terutama dalam mengedukasi apa yang menjadi persoalan-persoalan untuk kepentingan kesehatan ya. Untuk permasalahan kesehatan yang kali ini sedang digiatkan begitu, programnya apa Pak? Programnya sekarang ini kan lebih kepada kolaborasi program pusat, terutama dalam pencegahan stunting. Dan stunting itu sudah kita fokus terhadap bagaimana pencegahan. Dan alhamdulillah kita di Desa Masbagi Utara Baru dari awalnya berkisar 20% di yang gejala stunting, bukan stunting, semua gejala stunting, tapi sekarang sudah mau menuju ke 14-15%. Ya, semoga dari nanti anak yang tergejala untuk stunting. Dan bisa menjadi stunting nol ini juga lagi ya, Pak? dan stunting ini juga anggarannya lumayan fantastis juga, karena bagaimana supaya benar-benar stunting ini menjadi zero atau nol gitu loh. Itu menjadi harapan kita Itu bersama menjadi juga harapan kita tentunya. bersama. Tidak saja pemerintah desa, mungkin harapan kita semua. Ya, betul Pak Hairul. Nah, Pak Kades, untuk mengembangkan kerjasama tadi antara masyarakat desa dengan pemerintah, terutama ini ada juga mungkin kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan desa. Ya, tentunya kan kita tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun desa. Harus ada berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya leading terkait dalam persamaan misi kita dalam membangun desa. Makanya kita menggandeng pihak NGO juga yang punya misi dalam membantu kita mengkolaborasikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di desa kita. Untuk kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan dalam kelancaran pembangunan, baik dari pemberdayaan masyarakatnya maupun dari segi kesehatannya, pendidikannya. Kita sekarang menggandeng yang namanya ada dari lembaga riset center, itu khusus untuk desa inklusi. Ya, dalam rangka juga untuk yang rawan sosial dan disabilitas, terutama disabilitas dan buruh ex buruh migran. Itu kita coba mengkolaborasikan untuk memberdayakan supaya mereka pergi jadi buruh migran, pulang mudah-mudahan jadi juragan kan, tidak lagi terpaku menjadi momok yang di situ menjadi beban juga gitulah. Ini kita berdayakan dia. Mungkin kita sambil minum Pak. Siap. Silakan Pak. Oke. Wah, menarik sekali nih. Desa inklusi yang menjadi salah satu Iya. program nanti ke depannya ya, tidak hanya desa mandiri ya Pak Desa ya. mandiri. Nah, Pak, kalau berbicara mengenai harapan dari Pak Kades begitu ya, rencana ke depan untuk pengembangan desa ini? Ya, tentunya kita selaku top leader di desa, ya pemangku kebijakan, kita sangat mengharap sekali kalau program P3PD ini bukan saja berdiri sampai di sini atau 2024, tapi berkesinambungan. Karena efek multiplier efeknya terhadap kami pemerintah desa itu sangat-sangat kami rasakan, terutama dalam mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan, betul-betul menjadi kebutuhan desa, bukan berdasarkan kemauan daripada
pemampukan bekerja yang tidak berpentingnya di desa. Tapi yang paling paham, paling tahu ada kondisi desa adalah kami di desa. Itu harapan kami. Dan tentunya untuk kemajuan desa yang bisa dirasakan Ya. bagi seluruh masyarakatnya di dalamnya, begitu ya Pak ya? Siap. Baik. Dan mungkin terakhir Pak, dari saya mungkin bisa disampaikan kepada teman desa begitu ya saat Ya. ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan begitu Bapak Kades begitu menemukan faktor-faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat desa dan juga ekonomi desa begitu. Ya. Tipsnya dalam mengatasi permasalahan tersebut, singkat saja mungkin Pak. Ya, hanya tipsnya apa? Gampang tapi sulit. Terutama kita dalam melakukan kolaborasi antar semua komponen yang ada di desa. Kebersamaan itu kunci utama. Tidak boleh kita adakan sekat-sekat di desa itu, tapi bagaimana kita menghimpun antara komponen masyarakat yang satu dengan komponen yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga satu kita punya visi kemauan yang sama, yaitu membangun desa kita menjadi desa yang betul-betul desa yang berkeadilan dan mempunyai daya tarik untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri dan desa yang lain juga. Gitu. Baik, mungkin tambahan lagi deh Pak, ini nggak jadi yang terakhir ya tadi ya. Siap. Harapan untuk P3PD di tahun mendatang. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa harapan kami P3PD ini tidak hanya berhenti sampai 2024, tapi berkesinambungan. Sesuai dengan tema yang diusung itu adalah aksi kolaborasi. Pusat, daerah, mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia maju. Ini luar biasa loh. Artinya tidak hanya kita juga berharap kepada pemerintah pusat, tapi kolaborasi. Betul. Memperkuat sampai jajaran level pemerintah desa. Semua harus satu kesatuan visi misi yang sama, terutama dalam mewujudkan betul-betul menuju desa yang mandiri. Ini seperti itu. Luar biasa. Itu tadi tentunya teman desa perbincangan saya bersama Bapak Hairul Ihsan selaku Kepala Desa Mas Bagik Utara Baru, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali sudah terima kasih, berkenan Mbak Ci. meluangkan waktunya pada hari ini. Tentunya Siap. ini mendapatkan informasi begitu ya bahwa desa mandiri ini dengan keterlibatan masyarakatnya tidak hanya berkolaborasi dengan masyarakat saja, namun juga perlunya kolaborasi dengan pemerintah pusat. Betul. Untuk bisa mesejahterakan seluruh masyarakatnya dan memajukan desa jadi desa yang mandiri. Betul. Mungkin satu juga Mbak Ci yang perlu saya panukan. Artinya kita lebih menekankan kita jangan kaya narasi tapi lebih jangan Melakukan. Jangan lebih besar narasinya tapi lebih kuat implementasinya. Itu yang terpenting. Baik, luar biasa. Lebih banyak implementasi yang dirasakan tentunya untuk masyarakat desa. Betul. Terima kasih Bapak. Dan tentu saja teman desa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Hairul Ihsan selaku Kepala Desa Mas Bagik Utara Baru, Nusa Tenggara Barat, menjadikan inspiratif juga bagi kita semua dan desa-desa di luar sana begitu ya, untuk menjadi desa berkembang dan menjadi desa yang maju dan juga mandiri. Siap. Baik, dan sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman desa, jangan lupa untuk selalu subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan begitu ya notification kalau dari YouTube channel YouTube Bersama ini, Teras Bersama maksud saya, mengupdate episode-episode terbaru tentunya mengenai program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Saya Adisa Rizkia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ci.